Alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat iman Islam, dengan nikmat sehat walafiat, kita diberikan kesempatan untuk bermuajah kembali dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kurang lebih 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka pada malam hari ini kita bisa membuka kembali pengajian rutinitas kita. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berikan sehat walafiat dengan kita berkah duduk di majelis taklim. Ini kata Rasulullah termasuk taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan, kalau di kota Madinah ada yang namanya roboh. Orang itu nanti lupa masuk roboh, ya, hanya banget ya. Bahkan sekarang harus pakai apa? Tasrek. Masuk ke sono harus pakai nusuk tasrek. Itu nantinya luar biasa. Kenapa? Karena di kota Madinah itu ada salah satu tempat mustajab, yakni tempat namanya Rodoh. Rodoh itu banyak tiangnya Pak. Jadi orang itu di Madinah selain beribadah sholat di Masjid Nabawi, salah satu tujuan dan niat mereka berdoa di Rodoh. Karena Rodoh itu kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari rodohtun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada satu taman dari taman surga, di mana ketika orang berdoa di dalam rodoh, potensi besar doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di Madinah. Orang antri masuk mana? Masuk ke rodoh. Nabi pun pernah menyampaikan sebuah hadis, iza marradtum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintasi riyadul jannah, taman surga, maka mampir. Sahabat ini bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Kita pun nggak tahu taman surga apa Pak. Kita tahunya taman apa? Taman safari, ya, taman bunga, taman bermain. Itu sahabat nggak tahu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga? Apa kata Nabi? Taman surga adalah khilaful zikr, tempat di mana perkumpulan orang-orang yang berada di majelis taklim, orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taman dari taman surga. Jadi roboh yang ada di kota Madinah dengan taman surga yang ada di kampung kita sama sebetulnya Pak. Ini juga tempat apa nih? Tempat mustajab kalau kita doa. Cuma bedanya kalau suatu orang pada ngantri masuk, kalau di kampung kita sedang itu datang. Padahal sama. Dulu saya ketika ngaji itu di Bekasi, ada 2 orang yang memang hajatnya lebih dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rezekinya sedang ditanggung, orang yang sedang belajar. Yang kedua orang yang mau nikah. Orang yang mau nikah walaupun maharnya gede, kalau sekarang emas ini, ya, emasnya harganya luar biasa naiknya. Kalau dia sungguh-sungguh untuk memang beribadah kepada Allah, insya Allah nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Begitu pula orang yang ngaji kan, orang yang belajar, orang yang ngaji, itu kata Rasulullah taman dari taman surga. Jadi kita kalau ngaji ini seperti ini, jangan cuma duduk doang, dengerin, tapi kita di situ doa, minimal dalam hati. Kita perlu apa tuh? Ada hajat apa? Kenapa? Orang yang ada di majelis taklim itu malaikat sangat gitu. Innal malaika la tadau ajnihataha ridwan bima yasud. Malaikat itu menaruh sayapnya. Yadau ajnihata li talibil ilmi, menaruh sayapnya untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ridwan bima yasud, karena ridho dengan apa yang dia cari. Makanya kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, selain berbakti sama orang tua kita, yang kedua adalah duduk di majelis taklim. Itu mencari apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala.
Masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin, qul amin wa antum bi khair. Ini maknanya kita mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada salah kita, ada khilaf kita, masih dalam suasana bulan Syawal. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan termasuk orang yang minal aidin. Orang yang kembali, Pak. Kembali dari apa? Kembali kepada kesucian. Nah, ini sedikit. Idul Fitri ini bahasa Arab. Ada dua kalimat. Pertama Id, yang kedua Al-Fitr. Apa makna Id? Id itu dari kalimat ada ya'udu audan wa'idan, artinya kembali. Jadi orang itu ketika merantau 11 bulan, maka 1 bulan mereka akan kembali. Ketika 11 bulan melakukan dosa dan maksiat, 1 bulan nanti akan kembali. Itu namanya minal aidin, orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang meninggal pun sama bahasanya, kembali ke mana? Keharibaan Allah, kembali ke kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cuman rada-rada kita nggak enak, Pak, kalau kembali kepada Allah, Pak. Ya, belum apa? Belum mau, ya. Belum mau gitu. Minal aidin artinya kita kembali. Maka Idul Fitri itu artinya Id artinya kembali. Al-Fitr, apa makna fitr itu? Ulama mengatakan fitr pertama maknanya makan pagi. Jadi Idul Fitri kembali makan pagi. Kita kemarin Ramadan makannya kapan? Sebelum pagi. Makanya dalam bahasa Arab itu banyak nama makan. Kalau kita makan sebelum subuh namanya sahur atau suhur. Kalau kita makan di waktu pagi namanya futur. Kalau kita makan siang namanya goda. Kalau kita makan malam atau sore namanya asya. Isya dengan asya sama. Maka kata Nabi, apabila datang waktu isya dan ada makanan, mana yang lebih dahulukan? Makan. Makan, udah makanan enak ini. Makanan enak, jarang kita makan. Sholat belakangan gak apa-apa. Nabi mengatakan kalau datang waktu isya dan ada makan malam, mana yang lebih dahulukan? Makan, apalagi makanannya enak. Kalau makanan biasa mau udah sholat dulu dah. Ini kalau makanannya enak jarang kita makan misalnya. Waduh, datang waktu isya ini, mana lebih dahulukan? Makan kata Nabi. Supaya apa? Sholatnya khusyuk. Kalau kita sholat dulu baru bisa makan, ya mikirin makan dulu tuh. Oh ini habis lagi, keluarga banyak lagi, dihabisin lagi. Nah maka kata Nabi, makan dalam bahasa Arab banyak. Ada sahur, ada futur. Makanya Idul Fitri kata ulama kembali makan pagi, Pak. Kemarin Ramadan kita makannya kapan? Sebelum pagi. Namanya bahasa Arabnya sahur. Nah, kemudian tanggal 1 Syawal sampai hari ini barangkali nih, ya kalau yang kagak puasa mah makan pagi-pagi. Namanya apa? Namanya futur. Atau dalam bahasa Arab namanya al-fitr. Bahasa kita sama, kalau makan pagi namanya sarapan, makan siang namanya apa? Apa tuh? Makan siang, kalau malam namanya apa? Bahasa Inggris itu sama, ada breakfast, ada lunch, ada dinner, itu sama, Pak. Jadi setiap makan itu memiliki bahasa yang lain. Nah, Idul Fitri kata ulama itu kembali untuk makan pagi. Kenapa? Orang yang ada di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal khususnya, haram hukumnya untuk berpuasa. Semuanya disuruh makan, nggak boleh nggak makan. Makan apa aja disuruh makan. Makanya zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebelum khotib turun dari mimbar. Supaya apa? Supaya keluarganya menyiapkan besok untuk makan. Nggak boleh walaupun dia sekuat apapun manusianya, segetol apapun melakukan ibadahnya, ketika masuk tanggal 1 Syawal wajib untuk makan. Yang kedua, Idul Fitri dengan mana kembali kepada kesucian. Kita kembali ke suci kita, sebagaimana bayi yang baru lahir dilahirkan dari rahim seorang ibu. 11 bulan tadi saya bilang, orang itu suatu saat akan kembali. Kita kalau punya kampung
pulang kampung nggak balik dah. Ya tadi itu ngomong situ, bilang-bilang ya pulang kampung, kembali kita, kembali 11 bulan melakukan dosa Pak, melakukan maksiat. Itu dosa kita kemarin itu di bulan Ramadan itu dikebut sama Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sadari. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa umat Islam ketika di bulan Ramadan? Kata ulama, yuhlikuha bil a'mali sholihah. Allah membakar dosa itu dengan kita melakukan amal soleh. Puasa yang kita lakukan, sholat tarawih yang kita lakukan tanpa istighfar kepada Allah, cuma melakukan puasa doang sama sholat tarawih, itu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma puasa doang, tidak perlu istighfar. Sholat tarawih doang, tidak perlu tahajud, tidak perlu istighfar, Allah ampuni. Maka beruntung orang-orang yang memang selepas bulan suci Ramadan namanya minal aidin wal faizin. Ya, apa faizin itu? Orang yang beruntung. Orang yang beruntung Pak. Kita termasuk orang yang beruntung sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, maka tidak sedikit orang itu mengatakan umat Islam yang sudah selesai menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan. Kemenangan dalam arti apa? Kita sholat dan qomat, tadi ada bahasa apa? Hayya ala falah. Sebelumnya apa? Hayya ala sholat. Apa artinya hayya sholat? Mari kita sholat. Hayya ala falah menuju kemenangan. Emang kita bisa ngapain? Sholat kita bisa menang ngapain? Habis puasa pun sama. Orang yang melakukan puasa mendapatkan kemenangan. Kalau puasa mau wajar, kita lagi puasa itu sebetulnya lagi apa? Lagi perang melawan dua hal. Pertama hawa nafsu. Yang kedua kita itu melawan syaitan yang ada dalam diri kita. Di setiap manusia ini ada dua hal di sini dalam diri kita Pak. Ada syaitan yang selalu menggoda kita agar kita malas beribadah. Kedua ada hawa nafsu kita yang mendorong manusia senantiasa melakukan dosa. Itu dua hal. Nah di bulan Ramadan kemarin itu syaitan lagi diapain? Diikat oleh Allah. Apa maksud syaitan itu diikat? Yang dimaksud dengan ikat itu, syaitan itu diperkecil tempat jalannya dalam darah muslim. Maka dikatakan kata Nabi, inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu mengalir dalam peredaran darah. Makanya kemarin jam 3 sholat tahajud ringan atau berat? Kemarin berpuasa ringan. Ya, sedekah ringan enggak? Ringan. Baca Quran ringan enggak? Ringan enggak? Ringan. Beda itu sama sekarang nih. Bulan apa nih? Bulan Syawal nih. Tahajud sekarang berat kan? Berat. Ya, baca Quran apalagi. Ya kan? Ya, apalagi di bulan Ramadan yang kita lakukan. Qiyamul Lail di bulan Ramadan ringan enggak? Kenapa ringan sekarang berat? Karena musuh kita kembali lagi dua. Kalau di bulan Ramadan musuh kita cuma satu, apa itu? Hawa nafsu. Sekarang ini setan udah diapain? Dilepas lagi buat goda manusia. Musuh kita dua, makanya lebih berat. Kita bangun jam 3 berat, jam 4 berat. Sawal, istilah saya tanya Sawal, udah berpuasa Sawal belum? Sawal belum habis ya Pak. Kenapa? Malah enak banget kita puasa 1 bulan yang terasa. Ya kan? 1 bulan, ya 2 minggu kita lakukan biasa aja. Coba sekarang kita puasa Syawal, makanan banyak di rumah. Ya, belum lagi kita lebaran sono ke sini. Itu berat. Kenapa berat tadi? Godaannya semakin berat. Maka kita bersyukur menang tuh Pak. Ketika tanggal 1 Syawal kita sudah melakukan puasa, melakukan sholat tahajud, melakukan amal kebaikan. Setelah tanggal 1 Syawal itu namanya orang minal faizin, orang yang beruntung, bisa menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan. Sebaliknya orang rugi kalau kemarin Ramadan itu nggak puasa, Ramadan nggak sholat tarawih, Ramadan nggak pernah kita baca Quran, Ramadan kita nggak pernah tahajud, mau kapan lagi ibadahnya? Kemudian di Syawal ini kita kembali ke settingan
Setengah pabrik. Ya. Seakan-akan Allah itu hanya ada di mana? Di bulan Ramadan doang. Setelah Ramadan, ini seakan-akan Allah udah gak ada, Pak. Padahal Tuhan sama. Di Ramadan Tuhannya Allah, setelah Ramadan juga Tuhannya Allah. Makanya penting. Nah, nanti akan kita bahas mengenai tentang istiqomah dalam ibadah. Jadi yang saya sampaikan, Idul Fitri, sholat itu hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Puasa itu sama, kita pun mencari kemenangan, meraih kemenangan. Kalau sholat apa yang kita menangi, Ustaz? Sholat itu menang, maka dijelaskan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashifun. Sungguh beruntung orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini? Alladzina hum fi sholatihim khashifun, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Jadi ketika dikatakan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan, maksudnya apa? Kemenangan apabila kita sholatnya khusyuk. Kita sholat dalam khusyuk apa enggak? Kalau aja masih tak terlibat loh. Iya, kalau kita sholat khusyuk, baru kita termasuk orang yang aflah, orang yang menuju kemenangan. Makanya hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Sholat seperti apa? Sholat yang bisa membuat hati kita khusyuk. Dan alhamdulillah syariat Islam itu tidak memberatkan kita sebagai pemeluknya. Kita itu sholat nggak wajib Pak untuk khusyuk, nggak wajib untuk khusyuk. Kalau kita wajib sholat itu khusyuk, maka berapa banyak orang sholatnya yang dasar. Minimal kata ulama khusyuknya ketika takbiratul ihram, udah itu aja tuh. Allahu Akbar. Kita menghadirkan hati kita untuk sholat dan ibadah kepada Allah. Selebihnya pikiran kita mana nih? Jadi yang mana-mana itu tidak masalah. Yang penting ketika takbiratul ihram, maka banyak orang jadi imam lupa rakaatnya, orang jadi imam salah baca surahnya. Bisa jadi pikirannya banyak, ya, apa yang dipikirin. Nah, maka khusyuk dalam ibadah sholat termasuk dalam kategori orang-orang yang meraih kemenangan. Nah, itu mana ini. Selanjutnya adalah al-fitr ini dimana suci. Saya katakan tadi, dulu Nabi Allah Adam alaihissalam itu pernah berbuat dosa. Dosanya Nabi Adam apa Pak? Makan buah khuldi. Maka ungkapan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wala taqraba hazihi syajarah, jangan mendekati pohon ini nih. Ini bahasa Arab, namanya hazi ini. Ini untuk kalimat apa? Tadullu ala annahu makanun qarib, menunjuki bahwasanya hazi itu untuk tempat yang dekat. Artinya dulu Nabi Adam belum melakukan dosa, itu kondisi dan posisi dekat dengan rahmat Allah. Tapi ketika Nabi Adam melakukan dosa, maka dikatakan dalam Al-Quran, alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Allah berfirman, bukankah sudah aku larang untuk tidak mendekati pohon itu? Nah, itu luar biasa. Al-Quran yang kedua mengatakan tilka itu tadullu ala anu makanun ba'id, tempatnya jauh. Artinya apa? Ketika Nabi Adam itu sudah berbuat dosa, maka posisinya jauh dari Allah. Apa yang terjadi? Nabi Adam diapain? Dikeluarkan dari surga, diturunkan dari surga. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam bertobat. Tapi Nabi Adam ini luar biasa. Ada pelajaran penting buat kita. Nabi Adam doanya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Padahal Nabi Adam makan buah kulit gara-gara siapa?
Dengan siapa? Siti Hawa. Siti Hawa yang membujuk Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ini barangkali pohon khuldi, kalau kita makan khuldi artinya apa? Kekal. Mungkin kita akan kekal di surga. Dibujuk terus tuh laki-laki itu. Sama siapa? Sama perempuan. Lama-lama imannya turun, Pak. Ya, ini setan gak bisa pada Nabi Adam. Maka laki-laki itu sebetulnya imannya lebih kuat dibandingkan perempuan. Ya, imannya lebih kuat dari perempuan. Terbukti dulu ketika di surga itu setan nggak bisa menggoda yang namanya Nabi Adam. Kemudian setan ini tidak menyerah. Yang digoda siapa? Siti Hawa. Makanya sampai hari ini kalau ada orang yang kemasukan setan, akhirnya perempuan. Banyak kan perempuan. Memang dari dulunya begitu tuh. Iya, setan itu nggak bisa menggoda Nabi Adam. Nabi Adam imannya lebih apa? Lebih kuat. Tapi sekuat-kuat Nabi Adam, sekuat-kuat laki-laki, kalah sama siapa? Perempuan. Jabatan habis gara-gara perempuan, harta habis gara-gara siapa? Dan perempuan. Itu Nabi Adam ada di surga dikeluarin gara-gara siapa? Tapi luar biasa, Nabi Adam gara-gara siapa? Walaupun pada hakikatnya yang menggoda adalah dirinya, yang menggoda perempuan. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri saya sendiri. Dia yang berbuat salah, bukan lantaran dari Siti Hawa. Nah, kita sebagai manusia pun begitu, Pak. Ya, kalau kita misalnya kerjaan kita nggak beres, ada sesuatu yang kurang berhasil, jangan nyalain orang lain. Ya, apa dulu namanya? Introspeksi dulu. Oh, mungkin kita yang teledor ini, kita yang kurang teliti. Ya, kadang-kadang enggak, kita jadi bos, anak buah kita diapain? Ngomelin mulu, jadi nggak bener, nggak bener. Ya, padahal apa? Perlu untuk yang namanya muhasabah. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang ingin saya sampaikan, Nabi Adam sebelum melakukan dosa itu posisinya dekat dengan rahmat Allah. Ketika dia melakukan dosa, posisinya jauh dari Allah. Kemudian bertaubat, taubatnya diterima, maka Nabi Adam dekat kembali. Ini posisinya sama kayak kita, Pak. 11 bulan kita melakukan dosa dan maksiat, bisa kita jauh dari Allah, Pak. Jauh dari rahmat Allah. Kemudian kita melakukan amal saleh di bulan suci Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, maka posisi kita ini adalah sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang beruntung. Maka dikatakan minal aidin wal faizin. Bukan artinya mohon maaf lahir batin, bukan. Itu cuma bahasa Indonesia aja. Jadi minal aidin termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin termasuk orang yang beruntung, orang yang diampuni segala dosa dan salahnya. Apa tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini kembali lagi dalam diri kita, Pak. Tanda Ramadan itu diterima oleh Allah, apa tandanya? Kata ulama, inna min alamati qabulil hasanah al hasanata ba'daha. Tanda diterima amal ibadah seseorang itu melakukan kebaikan setelahnya. Ramadan menjadikan kita orang yang soleh, orang yang baik, Pak. Ya. Kira-kira orang yang puasa di bulan Ramadan itu berani nyuri apa enggak? Nah, berani untuk korupsi enggak? Yang puasa beneran nih. Jangankan pencuri, jangankan nipu orang, kita bohong aja. Takut, Pak. Takut ya Allah, jangan-jangan ini puasa saya nggak dapat apa-apa. Orang sholat Jumat pakai sendal bagus, Pak. Pulang-pulang nyeker banyak kali. Padahal habis ngapain? Habis sholat. Ya, apa bedanya antara orang puasa dengan sholat? Orang yang puasa itu insya Allah kalau puasa benar, kita pakai sendal bagus ke masjid nggak akan hilang sendal kita, Pak. Tapi kalau orang sholat, kenapa pakai sendal? Ambil yang baik, buang yang buruk. Padahal sama-sama ibadah kepada Allah. Ini bedanya. Kalau puasa, ya, itu bukan hanya melakukan perintah Allah, tapi puasa di dalamnya menjauhi dari larangan Allah. Tapi kalau sholat yang kita lakukan itu semata-mata melakukan perintah.
Kalau melakukan perintah Allah bisa jadi habis sholat dia maksiat tadi. Tapi kalau menjauhi larangan Allah itu mustahil. Orang yang puasa berbuat buruk itu mustahil. Jangankan sedang mencuri, jangankan ibu orang, kita mau membohong takut Pak. Takut kita. Makanya kata ulama, andaikan Ramadan itu 1 tahun penuh, orang itu akan mulia di jagat raya ini. Ya, cuman Ramadan cuma apa? 1 bulan. Jangankan kita Pak, itu kadang-kadang di waktu itu saya lagi umrah Pak di Madinah, itu ketika sholat di Masjid Nabawi, banyak orang itu sepatunya sebenarnya dibawa kemana? Ke masjid, ditaruh pakai apa? Masjid gitu. Saya mau buktiin nih, orang yang sholat bisa nggak dia itu tidak melakukan maksiat? Saya taruh tadi kan ada rak sepatu di luar di Masjid Nabawi. Saya taruh di situ, hari pertama aman, gitu. Hari kedua aman, hari ketiga aman, ya. Hari keempat setelah saya hilang Pak, hilang nih. Waduh, setelah saya kemarin, emang sengaja setelah saya sudah pikir, ya ada bagusan juga saya taruh di situ, gitu. Besoknya mungkin orang salah pakai kali, ntar juga maghrib dipulangin kali, saya implong lagi di pintu itu nggak ada. Besoknya nggak ada, udah saya ikhlasin aja. Ya, padahal ada di mana? Di Madinah. Habis ngapain? Habis sholat tetap masih melakukan maksiat. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya puasa mencetak manusia menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini berat. Takwa ini berat. Kalau sholat belum tentu menjadi orang bertakwa. Kenapa? Sholat melakukan perintah Allah. Yang berat itu adalah menjauhi larangan. Larangan Allah itu yang paling berat Pak. Menjauhi itu paling berat. Kalau melakukan perintah Allah itu dengan segenap kemampuan kita, contoh sholat, kita baru bisa baca Fatihah, udah sholat. Ya, berbuat baik, sodako kita baru bisa setiap minggu 1 kali, udah kita lakukan. Tapi yang namanya meninggalkan larangan Allah, suka nggak suka harus kita tinggalkan. Kemarin puasa, ya kira-kira ada nggak orang puasa nggak kuat zuhur buka, habis ini diterusin lagi? Nggak ada Pak, ya nggak ada. Yang namanya puasa dari mana? Dari fajar sampai kepada maghrib itu puasa. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kuat nggak kuat, yang namanya puasa dari subuh sampai maghrib. Itu artinya apa? Meninggalkan larangan Allah. Jadi meninggalkan larangan Allah lebih apa? Lebih berat. Saya gambarkan lagi dalam kehidupan kita. Kita jual beli misalnya, melakukan perintah Allah, jual beli, kita menjalankan perintah Allah, silakan bermuamalah. Tapi kalau nipu, itu menjauhi larangan Allah. Kira-kira orang lebih mudah menjual atau menipu orang? Nipu kadang-kadang itu lebih berat itu sebetulnya. Tapi kenapa lebih mudah kita lakukan? Nah, maka oleh karena itu meninggalkan larangan Allah itu sebetulnya lebih berat. Nah, adanya di mana? Adanya di ibadah puasa ya Pak ya. Nah, maka oleh karena itu siapa orang-orang yang bertakwa? Nah, ini penting. Yang pertama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mendermakan hartanya di waktu senang dan susah. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Jadi ketika Ramadan selesai, dia kemarin rajin sedekah, setelah Ramadan masih sedekah enggak? Sedekahnya kapan? Bisarab wa darab, di waktu senang dan juga di waktu susah. Kalau kita di waktu punya duit, sedekah ringan apa enggak? Ringan. Tapi di waktu sulit, boro-boro Ustaz saya buat beli rokok, buat makan aja ribet ya. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, orang yang takwa adalah menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu susah ataupun di waktu senang, minimal hari apa? Hari Jumat. Satu. Yang kedua, wal ghaziminal ghaiz, orang yang menahan amarahnya Pak. Setiap manusia pasti ada emosi dalam diri kita. Nah, kita kira-kira ya orang yang bertakwa itu bisa menahan amarahnya. Siapa musuh yang sering kita marahin? Siapa? Bini, mana Pak? Itu ya. Kalau teman jarang kita marahin, ya makanya dikatakan apa tuh?
Inna min azwajikum aduwwan lakum, sesungguhnya istri kamu lah musuh buat kamu. Apa arti musuh? Anak kita sebagai musuh, istri kita sebagai musuh. Karena yang memang membuat emosi kita tinggi siapa? Keluarga kita. Kalau teman mah barangkali jauh ya, yang bikin marah itu siapa? Istri ini kita, anak bocah yang bikin marah kita. Maka dikatakan fahzaru, maka hati-hatilah. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan emosi. Mari kita di bulan Ramadan, ya mau kita di jalanan, diserahkan orang, ada rasa sabar. Nah kira-kira sabar itu terus gak kita lakukan? Nah kalau terus, kita termasuk orang yang wal-afina annas. Nah selanjutnya orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Pak. Nah, ini penting nih. Makanya ada namanya halal bihalal. Ya, memaafkan kesalahan dan minta maaf mana yang lebih berat? Minta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain? Memaafkan. Kalau kita minta maaf gampang. Ya, bisa jadi menjadi susah juga Ustaz. Iya. Bisa jadi kalau dia minta maaf apakah lebih tua, gengsi, masuk minta maaf sama lu misalnya. Ya, dia minta maaf atas kesalahannya. Tapi yang paling berat lagi apa ya? Memaafkan kesalahan orang lain itu berat, Pak. Ya, enggak semua orang bisa maafin orang lain. Ada orang yang nyebelin sama kita, nyebelin. Ya. Ntar ya, mau lebaran, diapain duitnya? Diganti. Ya. Udah mau lebaran, mau takbiran, ini gak ada ucapan, gak ada omongan ini. Gitu. Datang lebaran ke rumah kita. Ya, mohon maaf ya Pak, hari nggak sempet nih, kembaliin duit. Ya, janji saya kapan? Jadi saya sebelum lebaran, sampai bayar gini juga belum apa, belum punya duit, belum bisa bayar. Dia minta maaf sama kita, Pak. Ya kita maafin apa tuh? Maafin ya? Maafin sih maafin, cuma kagak ya. Itu berat banget kayak gitu. Ya Allah, mana kita lagi punya kebutuhan juga. Dia sebelum apa? Sebelum lebaran, ambil lebaran ketemu cuma minta maaf doang. Nah itu dalam hati kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala'afina aninas, memaafkan kesalahan orang lain termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau model kayak gitu, maafin sih maafin, lupa tetap yang berikutkan sampai kapan pun itu wajibnya baik dibayar. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang keempat yang orang bertakwa Allah suka kepada orang yang ihsan. Muhsin ihsan itu apa Pak? Muhsin itu berbuat baik. Ya. Orang baik, orang berbuat baik kepada kita balas dengan perbuatan baik itu wajar. Ya. Orang baik sama kita balas dengan berbuat baik itu wajar. Yang dimaksud dengan muhsin ini adalah jazaa'u sayyi'ah bil hasanah, membalas perbuatan tidak baik dengan perbuatan baik. Berat kan? Berat. Iya, kita dizolimi mulu nih. Kita dizolimi, kita difitnah mulu, nama baik kita dicemarkan. Tiba-tiba kita berbuat baik sama dia. Berat gitu. Berat, yang ada kita sukai dulu orang kayak gitu. Iya. Tapi yang namanya muhsin itu membalas perbuatan buruk yang pernah dilakukan orang lain kepada kita dengan perbuatan baik kita. Ini orang setiap hari ngomongin kita mulu, jelek-jelekin kita mulu nih. Pas lebaran kita kasih apa tuh? Kita kasih tentengan. Nah itu baru namanya apa? Muhsin itu. Ya, jangan orang kalau pernah berbuat baik sama kita balas juga perbuatan yang agak baik juga ya, nggak bakal apa? Nggak bakal damai-damai pada kiamatnya. Makanya Allah suka kepada wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang pertama. Yang kelima, orang bertakwa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang melakukan dosa atau menzolimi diri mereka, itu cirinya kata Allah dzakarullaha, langsung ingat sama Allah. Dosa ya Allah, ingat sama Allah, langsung baca apa? Istighfar kepada Allah. Itu ciri orang yang bertakwa. Nah kira-kira 5 hal ini ada nggak pada dalam diri kita? Pertama, menafkahkan sebagian harta kita
di waktu senang ataupun sulit. Yang kedua adalah mampu menahan amarah kita dimanapun kondisi kita berada. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, kita berbuat ihsan atau berbuat muhsin. Yang kelima, melakukan dosa langsung ingat nama Allah. Kira-kira ada nggak? Yang terakhir yang lain berat semua. Kenapa? Inilah derajat orang yang takwa, orang yang mulia di hadapan Allah apabila mampu melakukan 5 hal demikian. Kalaupun kita nggak bisa semuanya, minimal satu adalah apa tadi yang kelima yang paling gampang. Kalau dosa langsung ingat nama Allah. Oh ya, dosa langsung kita istighfar kepada Allah ya. Kalau nggak bisa tadi tuh maafin kesalahan orang lain itu apalagi berat. Makanya ada yang namanya halal bihalal, silaturahmi, lebaran. Tujuannya apa? Supaya hati kita legowo. Lebaran kan itu bahasa Indonesia pasti lebar, supaya hati kita legowo. Sebetulnya legowo apa? Ketika ada orang yang salah, punya khilaf, apalagi tadi kalau punya utang. Nah, itulah yang memang dianjurkan dalam perintah agama setelah Ramadan, karena ayat puasa itu la'alakum tattaqun, biar menjadi orang takwa. Siapa orang takwa tadi itu? Orang yang bisa menermakan hartanya, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, berbuat ihsan, dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Selesai bulan suci Ramadan bukan berarti selesai ibadah kita. Selesai bulan Ramadan, yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik kita beralih menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Satu hadis saja. Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna man muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut, orang yang mengalami inflasi. Ya, berarti kalau kita punya usaha kemudian bangkrut, kira-kira apa termasuk bangkrut? Penjualan kita mengalami kerugian, nggak mendapatkan keuntungan. Ya, balik modal karena yang ada rugi. Nabi mengatakan, ya, kata Rasulullah, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, al-muflis bila man la dirham wal mata. Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya uang dan orang yang gak punya barang-barang yang mewah. Kata Nabi, bukan itu orang yang muflis. Siapa orang yang muflis itu? Innal muflis min ummati mayati yawmal qiyamah bisolati wa siyami wa zakati. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang termasuk umat Rasulullah, nanti akan datang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala yang namanya zakat. Ini orang muflis nih. Berarti kemarin Ramadan sholatnya banyak dilakukan, nggak pernah ditinggalkan. Puasanya nggak pernah ditinggalkan. Apalagi zakatnya mereka dibayarkan kemarin. Tapi wayati qatisata mahaza wa qazafa haza wa aqala malahaza wa safaqada mahaza wa darba haza. Tapi orang itu hablu minan nas enggak bagus, Pak. Ya, puasanya bagus, sholatnya rajin, zakatnya dikeluarkan, sedekahnya pun nggak pernah luput ini. Tapi orang ini senantiasa dikit-dikit nyela orang lain, dikit-dikit makan harta orang lain, dikit-dikit melakukan perselisihan orang lain. Nanti kata Rasulullah, model kayak gitu, orang tersebut ketika berada di hari kiamat, orang yang pernah dizalimi itu pahalanya akan diapain? Diambil. Sholatnya banyak, puasanya banyak, zakat dan sedekahnya banyak, tapi sering zalimi orang lain tuh, kayak gitu tuh. Kalau dulu di film namanya film apa? Bang Majid ya. Islam KTP itu. Rajin ibadahnya, tapi alhamdulillahnya gak baik. Nanti di hari kiamat orang itu pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil, pahala sholatnya diambil. Kalau udah habis semua, dosa-dosa yang dizalimi diapain? Diberikan kepada orang tersebut. Itulah kata Nabi termasuk orang yang muflis. Nah, ini pentingnya
kenapa kita ini disuruh yang namanya menjalin tali silaturahmi, Pak. Jangan sampai kita kemarin Ramadan bagus, kemarin kita mau bagus tuh. Selesai Ramadan kita nggak ada upaya untuk membangun erat hubungan ukhuwah Islamnya kita. Makanya itulah pentingnya kita yang namanya silaturahmi.